Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama aku Yudis di Numpang Nampang. Hari ini kita balik lagi di Infinite Learning Studios bareng sama teman-teman. Kalau kemarin kita udah ngobrol kayak berapa bulan lalu ya, cukup lama lah ya. Itu bareng sama Jessica sama Dian. Hari ini ada teman-teman dari Infinite Learning lagi yang udah mau berbagi ilmu buat kita. Nah, kita sapa dulu kali ya sore hari ini. Ada siapa? Boleh kenalan dulu kali ini. Kalau kemarin cewek-cewek semua kan, kali ini cowok-cowok semua. Halo, dari yang paling sebelah aku dulu ya. Ada... Namanya siapa bro? Nama aku Omi, nama lengkapnya Omi Dianto. Omi, panggil Omi. Di sini sebagai apa nih? Aku di sini sebagai technical mentor di Infinite Learning, tepatnya di program IBM Academy Hybrid Cloud and AI. Oke, nah ini mentor kita ya salah satunya, kayak kemarin ada Dian juga. Nah, satu lagi kita kenalin nih, sebelahnya Omi. Boleh kali memperkenalkan dirinya siapa bro? Oke, thank you Bang. Perkenalkan, nama saya Gora Laziola. Saya sebagai Digital Delivery Coordinator di program Hybrid Cloud and AI. Panggilan apa tuh? Boleh dipanggil Gora atau biasanya di Lazio? sini panggil? Gora. Gora, oke. Ada Omi, ada Gora nih, bareng sama kita sore hari ini teman Pro 2 ya. Gora tadi sebagai Digital Delivery Director. Nah, koordinator. Apa itu? Kerjanya apa sih itu, ngapain sih? Jadi kalau di program kali ini kita punya kan ada mentinya tuh ribuan nih Bang ya. Dan total daripada mentor kita tuh punya 45. Jadi sehingga untuk membantu kami mempermudah untuk manajemen, sehingga dibentuklah tim yang disebut sebagai PCDC. Jadi PCDC ini terbagi atas dua bagian, yaitu Project Coordinator dan juga Digital Delivery Coordinator. Okay. Nah, di sini nih kami ngebantu untuk bagaimana sih delivery koordinasi digital dan juga seperti manajemen file. Habis itu juga kami misalkan ada permasalahan, misalkan ada menti yang punya labnya error. Nah itu nanti bisa lapor ke kami gitu Bang. Oh gitu. Ya. Jadi ini lebih, kalau Gora ini lebih banyak koordinasi bareng sama dua arah ya, ke mentor juga sama ke mentinya juga ya. Lebih tepatnya kita ke nanti ada DCS itu database data center support. Jadi nanti mereka yang bantu untuk nge-restore lab mereka yang error gitu Oh Bang. gitu, Ya. oke. Jadi seputaran itulah ya scope kerjanya ya. Oke, kalau Omi mentorin tentang apa sih biasanya? Kalau kemarin kita ngobrol apa ya sama Dian ya? Dia kan agak spesifik gitu ya. Kalau Omi lebih spesifiknya kemana Bi? Jadi kan aku mentoring di program IBM Academy Hybrid Cloud and AI. Jadi yang aku mentorkan itu adalah hal yang kami pelajari gitu, yang kami ajarkan gitu. Jadi yang kami pelajari di program ini kan ada AI atau Artificial Intelligence, terus ada Cyber Security, dan yang terakhir itu ada sistem administrasi dengan Red Hat gitu. Administrasi dengan? Red Hat. Oh Red Hat, ya, oke. Wah ini skopnya juga cukup luas ya. Iya benar. Omi udah berapa lama sih Mi jadi mentor Mi? Sebenarnya baru ya, ini mungkin baru berjalan sekitar 1 bulan sih sebenarnya. 1 bulan sebelumnya? Ya. Sebelumnya saya juga menti, sebenarnya saya adalah menti di batch sebelumnya. Batch sebelumnya? Iya benar. Oh ini batch baru? Ini berarti batch kedua gitu. Batch kedua? Sudah masuk ke batch mulainya kedua. dari kapan? Mulainya dari Agustus kemarin. Oh baru berarti ya, baru banget juga, ya, benar, baru banget. benar. Banyak gak sih batch ini orangnya? Banyak, jadi dibanding dengan batch sebelumnya itu kami hanya sekitar 150 orang ya. Nah sedangkan di batch kali ini kami mengalami peningkatan yang benar-benar drastis gitu. Bisa dibilang 10 kali meningkat. Karena menti kami itu sekarang sudah mencapai 1000 student gitu. 1000 student? Iya benar. Banyak banget ya? Iya banyak banget. Jadi Omi itu menghandle kalau jadi mentor tuh berapa student yang biasa dihandle? Jadi seperti yang tadi Bang Gora udah sampaikan juga ya, jadi kami itu memiliki sekitar 45 mentor ya gitu. Oke. Nah kami dibagi-bagi gitu, jadi satu mentor kurang lebih 20 sampai 27 menti dipegang. Oke, 20 sampai 27. Iya benar. Kalau waktu batchmu kemarin berapa banyak? Satu mentor berapa orang? Segitu juga? Segitu juga 30, tapi di batch sebelumnya itu mentor kami kan cuma ada 5 gitu. Iya, karena kan cuma dikit ya. Iya, 150 cuma ya. dikit gitu. Ini kan butuhnya banyak. Benar. Kalau menurut Omi nih, udah pernah jadi menti juga kan, di student juga, terus sekarang jadi mentor gitu. Benar. Apa yang paling beda experience-nya?
Experience yang paling beda ya, itu adalah segi mentalitas kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita sebagai menti itu kan kita apa-apa perlu dipandu gitu ya. Kita seakan-akan meminta gitu. Sedangkan kita sebagai mentor, kita kebalikannya nih. Kita yang harus memandu studentnya gitu, membantu mentinya. Nah, Susah nggak berubahnya dari yang biasa disuapin kan, terus tiba-tiba harus wah kita yang mau provide nih, itu susah nggak sih? Menurut aku pribadi sih enggak susah sih, karena di Infinite Learning sendiri ya, menjadi mentor itu bukanlah sesuatu yang harus distandarkan gitu. Jadi di situ yang saya merasa enaknya ya menjadi mentor di Infinite Learning gitu, karena di sini kami dituntut untuk menjadi mentor, tetapi sekaligus menjadi diri sendiri gitu. Oke. Jadi kalau menurut Omi lebih enak jadi menti apa jadi mentor? Kalau aku pribadi ya Bang, enaknya ya terus terang menjadi mentor gitu ya. Kenapa tuh? Ya seru aja sih ya menurut aku, karena kita lebih sering berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kalau aku pribadi sih sering ajak tukar cerita gitu ya sama menti-mentiku gitu. Dan menti aku juga dari daerah yang di luar Tanjung Pinang, di luar Batam, di luar Kepri gitu. Jadi sekaligus aku bisa mengenal budaya mereka juga gitu. Jadi banyak hal yang aku pelajari juga. Tapi kalau Omi dari mana aslinya? Dari Tanjung Pinang? Aku aslinya dari Tanjung Pinang sebenarnya. Jadi nggak terlalu jauh lah ya? Iya nggak jauh. Kulturnya juga ya bisa gampang menyesuaikan di Batam. Benar. Gor, kalau dirimu dari mana Gor? Saya dari Tanjung Pinang juga, Tanjung Pinang juga? Iya. Oh, terus menyesuaikan di sini bisa beda nggak? Susah nggak? Sebenarnya cukup mudah sih ya bagi saya, karena kebetulan di AL itu kita punya 13 culture dan jujur aja di sini kita ngerasa seperti rumah sih Bang. Teman-teman kita tuh dari berbagai macam daerah lain sebagainya, kita baru aja di sini sambil asik ya, sambil main, sambil juga kita serius profesionalnya gitu. Waduh, bisa kayak gitu ya. Ini tuh impian banyak anak-anak muda zaman sekarang ya kan. Kerja, tempatnya asik, kayak rumah kan, bisa main juga, bisa belajar, tapi ada seriusnya juga gitu kan. Waduh, ini emang impian banget nih. Tapi kita akan ngobrol nanti juga ya teman Pro 2 ya. Untuk lebih lanjutnya, nah kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih bareng sama Omi lagi. Nanti kita ke Gora di sesi kedua full gitu. 2 sesi dia nanti kita kasih ya, setengah jam sendiri buat dia. Mi, ini kalau ngebahas ini kan berarti sekarang itu mentorin soal hybrid cloud sama AI juga nih, artificial intelligence. Tapi Gora juga walaupun bukan di mentoring tapi bersinggungan juga kan dengan itu, ngerti juga. Iya. Nah, ini aku mau ketanya nih, ini sebenarnya kayak pertanyaan yang mungkin banyak ditanya sama orang-orang, apalagi dengan orang-orang zaman sekarang tuh anak-anak yang udah nontonin film-film science fiction segala macam, atau mungkin yang dulu besarnya nonton film Terminator, ya kan, AI. Sekarang kan AI udah perkembangannya keren banget ya. Benar. Udah bisa diajakin ngobrol, terus udah bisa interaksi udah lebih halus, benar. Terus udah apalagi perubahan sama ChatGPT kan sekarang kita bisa minta tolong buat dia bikinin apa segala macam. Iya benar. Kalau menurut kalian tuh ada nggak sih ancaman bahaya dari AI buat kehidupan manusia? Oke, pertanyaan adalah apakah ada bahayanya gitu? Ada nggak menurut Nah, jadi itu pertanyaan menarik ya. Bahkan kami saat mendelivery materi terkait AI itu adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya oleh menti-menti kami juga gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya menurut saya pribadi untuk saat ini dan mungkin ya bisa dibilang perkembangan kedepannya AI itu nggak akan berbahaya gitu. Nah, kenapa nggak akan berbahaya? Jadi sebenarnya ketika kita merancang suatu AI dan ketika kita ingin menerapkannya di dalam dunia nyata, itu ada nama tahapannya itu harus dimonitoring terlebih dahulu gitu. Kenapa harus dimonitoring gitu? Nah, biar AI yang kita rancang itu tidak mengalami bias gitu. Oke. Karena kan di training terus dia kan? Iya benar sekali, kan? benar. Oke, nah ini ada muncul pertanyaan berikutnya. Oke. Itu kan memang kalau yang desain adalah memang tujuannya untuk sesuatu yang baik nih. Iya benar. Nah kalau memang yang mendesain dari awal tujuannya untuk yang buruk, diajarkan sesuatu yang buruk untuk mischief gitu. Iya. Nah itu kayak gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya udah kayak gitu ya, itu pastinya udah melanggar hukum salah satunya gitu ya. Nah, kan sebenarnya udah banyak kasus ya yang melanggar namanya itu sebenarnya ethical AI gitu. Nah, jadi dalam merancang AI pun kita sebenarnya ada namanya AI ethics gitu Bang. Gitu. Jadi ketika merancang AI yang harus kita utamakan untuk dilindungi itu adalah pertama privasi. Dan yang kedua itu pasti data gitu. Nah kalau misalnya kasusnya udah memang dirancang untuk
hal yang buruk itu pasti sudah melanggar aturan dan akan segera di take down gitu pastinya. Oke, berarti itu memang ada yang ini juga ya? Benar-benar. Jadi kan sebenarnya kasus pelanggaran penyalahgunaan AI itu udah banyak banget ya, Bang. Banget kan? Banyak banget gitu. Kita kan kalau misalnya aku sebagai user kan kita nggak tahu nih. Iya benar. Nggak tahu AI-nya tuh dibuat untuk apa kan. Iya, nah kalau kalian kayak developer lah ya, Iya, itu kan benar. lebih tahu lah gitu Iya. gimana cara menangkalnya gitu. Tapi pada kenyataannya memang juga ada kan yang kayak gitu. Pasti ada. Jadi contohnya kayak misalnya beberapa tahun terakhir kalau misalnya abang pernah tahu itu ada Facebook. Facebook itu kan pernah menuntut ya suatu perusahaan, saya agak lupa juga nama perusahaannya apa, tapi perusahaan tersebut mencuri data privasi dari pengguna Facebook gitu. Iya, iya. Nah itu sampai dituntut oleh si sama pengadilan Mark kalau Zuckerberg-nya langsung gitu, sampai dibawa ke pengadilan. Karena kenapa ya? Karena itu melanggar penyalahgunaan AI gitu. Nah, nggak hanya itu juga di Hong Kong tahun 2019 itu juga pernah terjadi penyalahgunaan AI yang mana kamera yang digunakan untuk facial tracking gitu untuk mengikuti orang, dia tetapi malah mengambil privasi wajah seseorang, identitas seseorang dicuri di situ. Nah, di situ juga terjadi penuntutan gitu. Nah, gimana cara mengatasinya? Sebenarnya cara mengatasinya itu udah ada gitu ya, Bang. Jadi, nah, ada caranya kan? Iya, tapi ada, kita hold ada. dulu. Oke. Karena kita akan break dulu nih ya kan. Oke. Tapi kayaknya nggak jadi 2 sesi buat gue nggak jadi. Satu Waduh. aja nih ya sepertinya. Oke, teman Pro 2 ya. Iya. Kita masih akan kembali lagi nih, masih banyak obrolan-obrolan lainnya, masih seru, kita akan bahas AI dan juga berbagai halnya. Kita bahas infinite learningnya juga buat kamu pengen tahu gitu kan lebih jauh nanti bersama gue dan juga Umi. Tetap stay tune bareng sama kita di sini.
Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk. Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih di Numpang Nampang. Sore hari ini bareng sama aku, kita masih dari Infinite Learning Studios di Nongsa Digital Park ya. Jadi yang daerah Batam, kalau kamu di Batam nggak pernah kesini tuh sayang banget deh. Bisa datang sini juga karena di sini bisa belajar sambil bermain aku bilang ya. Atau sambil ya senang-senang lah, pokoknya belajar gitu Pro 2. Tapi ada belajarnya, jangan lupa. Nah tadi kita udah ngomong sama Omi, tadi ngelanjutin dikit nih, tadi ada cara menangkal AI yang jahat gitu kan. Kayak penyalahgunaan kayak di Hong Kong tadi katanya ada yang face recognition diambil ID-nya. Sama aku mau ngasih tahu juga kayak sekarang kan lagi rame tuh kasus-kasus deepfake ya kan. Yang video-video menggunakan diedit gitu atau mungkin badannya diedit jadi tuh yang jadi ke arah yang asusila gitu kan. Itu kan lebih banyak juga pakai AI juga kan orang-orang sekarang. Itu dijual kadang aku pernah benar, update katanya bisa request jasa apa gitu. Itu kan penyalahgunaan banget. Tapi menangkalnya gimana Mi? Nah jadi sebenarnya cara menangkalnya itu adalah dari awal ketika dia merancang dan sebelum dipublikasikan gitu. Jadi dari IBM sendiri itu di IBM sendiri sudah memiliki produk yang bisa memonitoring terlebih dahulu gitu. Apakah produk atau rancangan AI yang udah dibikin oleh para developer itu udah siap digunakan gitu. Sebenarnya udah siap gak sih? Nah sebenarnya kalau misalnya kita udah terapin kira-kira berapa sih tingkat bias bakal terjadinya gitu. Jadi sebenarnya sudah ada nama produknya itu ada IBM Watson OpenScale. Nah di situ kita bisa monitoring terlebih dahulu nih. Misalnya saya mau facial recognition tadi ya. Nah misalnya seperti itu. Apakah akan terjadi pencurian tiba-tiba, pencurian identitas tiba-tiba gitu. Itu bisa kita deteksi dulu. Nah, akhir-akhir ini juga saya baca-baca dari pembelajaran dari modul IBM juga gitu ya. Jadi sebenarnya kayak perusahaannya Tesla gitu, itu kan mobilnya itu juga memiliki kamera itu ya. Nah, jadi kameranya itu bisa mendeteksi orang yang berkulit putih dan juga gelap gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya masalahnya di mana gitu. Jadi IBM Watson Scale kita bisa mendeteksinya. Ternyata setelah digunakan IBM Watson Scale Open Scale tersebut bisa terdeteksi gitu. Rupanya produknya dari Tesla tersebut itu belum cukup gitu. Datanya belum cukup untuk mengumpulkan dan belajar dari data tersebut khususnya orang berkulit gelap gitu. Jadi dia hanya bisa mendeteksi rata-rata orang yang berkulit terang gitu. Oh ini ada orang gitu. Sedangkan berkulit gelap itu seakan-akan oh ini bukan orang. Bukan gitu. orang. Nah itu kan bisa jadi kasus yang berbahaya juga ya. Anggap aja sekarang sudah dunia semakin canggih ya. Mobil Tesla itu kan sekarang sudah memasuki yang namanya autonomous vehicle gitu ya. Jadi apa-apa mau diotomatiskan gitu. Nah itu adalah sesuatu yang berbahaya ketika anggaplah ada orang berkulit gelap sedang menyeberang. Nggak kedeteksi? Iya nggak terdeteksi. Nah itu kan terjadi bias dan harus diatasi. Berarti ada cara untuk kita ngeceknya sebenarnya. Benar. Gitu. Sebelum dirilis. Iya, dan itu developer yang besar-besar juga udah nyediain. Iya gitu pasti harus diterapkan. Tapi kalian ngomong main games nggak sih? Main sih tapi jarang banget ya. Tahu game ini nggak? Watch Dogs? Oh tahu Watch Dogs. Kayaknya nggak mungkin kalian nggak tahu Watch Dogs karena berhubungan. Iya kan? game hacker. Kalau Watch Dogs kan memang
temanya itu memang hacking banget ya. Iya, benar, sampai yang semua bisa dihack, yang udah interconnected semuanya. Iya, benar. Dari surveillance kameranya, terus juga blockernya itu semuanya deh. Iya. Semua bisa, sampai dia bisa hack sampai kayak HP doang kan. Iya. Kalau menurut kalian itu possible nggak? Untuk foreseeable future itu possible nggak? Kalau menurut aku pribadi ya bang, menurut aku pribadi sih bisa ya bang gitu. Kenapa? Karena sekarang teknologi semakin canggih gitu, elektronik semakin banyak digunakan gitu. Nah ketika udah ada elektronik pasti ada sistem gitu. Nah kami juga di akademi kali ini itu kami belajar dari salah satu semboyan ya, atau salah satu slogan dari IBM yang mana kami itu bilangnya itu zero trust but verify gitu. Jadi selagi dia memiliki sistem, sebaik apapun keamanannya pasti memiliki celah gitu. Jadi kami nggak bisa nih beranggapan bahwa sebaik apapun suatu sistem itu aman. Kami selalu menganggap itu tetap memiliki celah. Nah tugas kami adalah sebagai yang berkecimpung di dunia data security misalnya, itu adalah memverifikasi gitu bahwa data-data atau privasi sistem itu nggak bisa dibobol gitu. Jadi kalau misalnya dari abang tanya seperti itu, menurut aku pribadi bisa sih bang dibobol nantinya. Kau setuju juga Gor? Setuju juga sama Saya Omi? setuju bang dengan apa yang Omi bilang, karena memang dunia digital kita ini sekarang kan semakin luas ya, dan jangkauannya itu semakin, teknologi itu semakin dekat ke kita, dan tentu tantangannya kita itu bagaimana mencegahnya. Dan sebenarnya sendiri apakah AI itu bias? Ya tentu beberapa AI itu bias. Contoh kayak ChatGPT sekarang udah masuk ke dunia pendidikan. Dan juga ternyata kita nggak habis pikir, kita punya cara untuk mengatasinya. Ada ChatGPT killer. Habis itu juga tentang deepfake. Untuk teknologi deepfake itu sekarang kita udah bisa mendecode videonya untuk melihat apakah video ini asli atau palsu. Ya, jadi kita pasti untuk sampai saat ini kita masih punya cara, gimana sih cara ngakalin para orang-orang yang berusaha untuk merusak daripada sistem itu. Nah, kalau gitu ada satu lagi yang pertanyaannya, kalau kayak gitu kan, kita udah punya nih toolsnya untuk membongkar deepfake, terus ChatGPT tadi gitu kan. Yang jadi masalah sekarang adalah gimana cara kita ngajarin itu dan ngasih tahu itu ke orang tua kita. Yang nge-share videonya biasanya kan lewat grup WhatsApp, lewat Facebook ya kan. Kalian pernah ngalamin gitu gak sih? Tentu ya kan, di-share video deepfake kayak, wah misalnya ini nih, orang siapa yang berpengaruh gitu kan, gini-gini ngomongnya gini-gini gitu. Atau mungkin yang sekarang yang lagi rame itu belakangannya aku lihat ya, kalau orang tua aku di rumah itu di YouTube ada yang pakai AI untuk ngerubah suara orang-orang terkenal gitu untuk nyanyiin lagu-lagu tertentu, lagu-lagu Indonesia segala macam gitu. Dan itu ya karena nenek aku di rumah ya, udah tua ya, dia percaya aja gitu. Itu ditunjukin sama aku, lihat nih, ini presiden nyanyi lagu ini. Nggak mungkin, tapi kan dia nggak percaya karena suaranya yang dia dengar kan asli gitu. Dia tahu ini suara presiden gitu. Nah, itu gimana kalau menurutmu Gor? Kalau menurut saya bang ya, tentu Indonesia saat ini sekarang kita lagi masuk di mana kita sekarang lagi transformasi digital. Dan inilah mengapa peran penting daripada talent digital kita. Teman-teman kita, anak-anak muda generasi Indonesia yang masih, menurut saya itu masih lumayan semangat dan termotivasi. Lumayan ya? Iya, bukan lumayan, mungkin sangat lagi. Karena kita lihat bahkan kemarin ya ada beberapa orang dari Indonesia itu sampai ikut kompetisi cyber dan juga AI. Dan kita nggak mau kalah dengan negara lain. Tapi ya itu, jumlah kita itu masih terus, eskalasinya masih terus naik. Dan sampai saat populasi kita sudah mulai untuk mendekati cukup banyak, nah kita bakal menginfluence teman-teman terdekat kita, orang tua kita, dan mungkin bahasan tentang AI, tentang cyber security ataupun mungkin hal tentang hoax sekalipun, itu tuh mungkin bisa kita cegah di masa depan dengan memperbanyak talent digital. Kalau sekarang, itu kan nanti nih ke depannya, kan kita ngomong udah kondisi yang lebih enak lah gitu ya. Kalau sekarang menurutmu gimana Gor caranya? Kalau cara sekarang itu bagi kita sih ya, kita harus melek sih bang, melek apa yang terjadi di sekitar kita, dan jangan bodoh amat sih sebenarnya. Gitu. Cara ngomong ke orang tuanya gimana? Kalau cara ngomong ke orang tua ya tinggal bilang aja, kita kenalin dengan beberapa yang sederhana sih, itu sebenarnya salah atau nek sepertinya itu salah, atau itu ada orang buat aja itu udah bisa gitu loh. Itu tantangan sebenarnya buat generasi muda kan. Kalian pasti ngerasain juga kan ya. Teman-teman Pro 2 juga mungkin yang lagi dengerin itu juga ngerasain hal kayak gini, karena tidak sedikit kita dapat yang gitu-gitu kan, forwardan video dari WhatsApp grup ya. Karena apalagi kalau ada grup WhatsApp keluarga tuh, kalian punya nggak? Punya. Wah, berarti sama penderitaan kita ya. Jadi ada pasti tiba-tiba,
Kita yang mau ngomong tapi ini kalau ngomong di keluarga nanti pada ribut semua gitu kan. Agak sulit memang kadang ya kayak gitu. Oke, ini kita udah ngebahas tadi kita balik lagi dulu ke Gora. Tadi kan kita udah bilang ya, kita mau ngebahas 2 sesi Iya, ya. Gora panjang banget ceritanya. Tadi Gora bilang dari Tanjung Pinang juga. Nah, kalau cerita Omi kan dia dari menti terus sekarang jadi mentor. Kalau Gora tadinya memang ikut menti juga atau enggak di sini? Atau langsung? Iya, kebetulan saya juga sama dengan Omi. Bareng ya? Iya. sama barengan. Jadi Kenapa kami- beda nih ini jalurnya nih? Kita melihat ada mungkin dari orang-orang di Infinite Learning, tentu kan kita melihat daripada kemampuan mereka. Mungkin bukan berarti mereka berbeda atau apa, tapi kita lihat oh ternyata orang ini lebih cocok di sini. Potensinya beda ya? Ya, karena di IEL sendiri kita tuh melihat semua, kita punya tagline itu anyone anything. Jadi setiap orang itu bisa jadi apapun, siapapun gitu loh. Jadi kita bisa jadi punya background yang sama, di IEL kita bisa jadi punya job desk yang berbeda. Oke, tapi waktu itu memang waktu gabung ke IEL ini kalau Gora milih untuk posisi yang sekarang atau ditawarin atau Untuk saya sendiri itu sebenarnya ditawarin. ditawarin? Iya. Terus pasti nanya-nanya juga dong penasaran kan gimana. Terus sekarang berarti sama kau ini berarti 1 bulanan lebih ya? Atau lebih lama? Sama sebenarnya kita mulainya. Oh mulainya barengan sama. Gimana pengalamanmu? Ini kan kalau dari tadi menti ke mentor ya kan? Berkutatnya kurang lebih itu juga ya kan? Kayak cuman kalau dulu dia yang duduk sekarang dia yang di depan. Nah kalau ini kan jauh nih ya kan? Kalau menurutmu pengalamanmu gimana Gor? Jujur saya juga nggak ekspektasi apa yang saya alami saat ini. Jadi kita itu sering berhubungan langsung dengan IBM-nya Bang. Jadi kayak misalkan teman-teman mentor ini ada masalah nih di modul pengajaran atau mungkin kita ada nih instalasi yang gagal. Nah kita secara berkala kita bakal punya rapat khusus dengan orang-orang internal yang ada di IBM. Secara langsung itu IBM Singapura dan juga IBM Indonesia. Dan juga nanti ke depannya kan kita punya Red Hat nih di program kita ya, di akhir program. Nah misalkan kalau ada lab error atau apapun itu, kita juga bakal berkontak secara langsung dengan Red Hat. Jadi kita seperti jembatan komunikasi antara perusahaan overseas ini dan juga di Infinite Learning. Oke, nah itu kan kayak lumayan ya. Kayak kau berarti belajar hal-hal baru lagi, penyesuaian lagi, itu susah nggak? Awalnya, kalau sekarang mungkin udah terbiasa. Awalnya nih, sempat struggle nggak? Untuk saya sih sebenarnya saya juga punya beberapa pengalaman yang mirip di universitas karena kan di Umrah kadang ada kegiatan dari mahasiswa Singapura ataupun saya juga PIC teknologi di fakultas, jadi kita sering kurang lebih mirip-mirip. Oh mungkin karena itu ya, dilihat potensinya karena sudah punya background di situ dan bisa handle makanya jadi ini. Oke. Tapi kalau misalnya bisa milih, kalau ditawarin mau jadi mentor, kau mau nggak Gor sebenarnya? Jujur saya masih mau jadi mentor. Oh ya, kenapa? Apa yang masih menurutmu masih kau bikin kau penasaran di mentor itu? Karena begini Bang, kalau kita di DC atau PC gitu kan, yang kita lihat itu mungkin orang-orang yang tahapnya itu profesional seperti misalnya orang IBM, teknikalnya lain sebagainya. Tapi kalau di mentor itu tuh lebih menarik. Kenapa menarik? Karena kita lihat langsung secara menti kita. Dan dengan dengan kita sharing apa yang kita punya, itu tuh menurut saya tuh merasa kayak, saya bisa bantu ini loh gitu loh. Jadi orang-orang tuh saya bisa ngebantu orang sehingga mereka tuh bisa sukses nantinya gitu di program kita. Gitu Bang dari saya. Oh makanya itu masih yang kau penasaran jadi mentor gitu ya. Tapi kan tagline-nya anyone anything. Tentu. Possible dong? Ya possible banget gitu. Jadi semisal kalau ada teman-teman mentor misalnya berhalangan hadir atau apa, kita nanti bisa masuk ke Zoom-nya. Bisa cover gitu. Ya kita bisa covering karena kebetulan kita punya sertifikasi yang sama. Iya karena kan udah berangkat dari kelas yang sama kan ya. Iya tentu. Oke, tapi begitu di sininya beda gitu. Oke. Apa yang beda kalau menurutmu Gor? Dari kemarin menti 150 sekarang jadi 1000-an. Waktu itu ada juga nggak posisimu itu ada yang ngisi kan sebelumnya? Atau belum? Sebelumnya ada tapi lebih general. Lebih general. Sekarang berarti lebih spesifik karena orangnya lebih banyak. Iya tentu. Capek nggak kayak gitu? Apa banyak nggak keluhannya biasanya? Keluhan dari menti atau dari mentor? Dari menti sama mentornya. Biasa sih sebenarnya bukan keluhan tapi laporan misalnya kayak laporan. labnya error atau apa itu sering banget karena kan ini pertama kali nih IBM Academy pertama di dunia itu ada di sini tentunya. Jadi kita ini sekarang lagi uji coba bagaimana penggunaan LMS yang dipakai secara langsung ya. Bang ya itu sekali waktu itu bisa sampai 700-600 akun tuh login bersamaan. Langsung barengan? Iya. Waduh. Jadi itu pasti kadang kan ada permasalahan. Belum lagi dari menti kan
sebenarnya anyone anything itu bukan hanya ke mentornya aja bang, tapi ke menti kita. Oh Jadi, gitu, iya, oh gitu. Jadi menti kita ini rata-rata banyak dari mereka backgroundnya itu bukan IT. Benar-benar. Jadi bahkan kita punya tim itu dari psikologi. Waduh. Iya, dan sekarang di sini juga bersama kami dan Sekarang certified belajar juga. AI juga dia. Iya. Dikasih belajar psikologi nggak ya ini sama dia? Di training kan dia kan. Dia kan punya basic ya, siapa tahu. Untuk siapa itu bisa jadi ya possible ya. Iya, bisa ya kan? Kedepannya jadi lebih mungkin ya udah konsultasi nggak usah sama psikolog sama AI aja. Nah, ini yang menarik lagi untuk dibahas adalah ini kan peningkatan jauh banget ya dari 150 jadi 1000-an orang gitu. Kalian kan pasti sebelum gabung ke jadi menti sebelumnya itu kan pasti juga cari-cari info kan dapat ke sini. Itu bisa ceritain nggak sih gimana kalian dapat infonya pertama untuk gabung ke IAL ini, masuk ke IAL? Barengan kalian satu kampus? Iya, benar-benar. Satu kampus sih Kak kami. Satu kampus Oh, iya. berarti barengan nih waktu apply-nya barengan? Iya, barengan. Gimana ceritanya? Dari aku dulu mungkin Ya. ya. Nah jadi kalau aku pribadi ya bang, bisa sampai jadi ke mentor itu sebenarnya Infinite Learning waktu kami sebagai menti juga itu udah pernah ditawarin gitu, udah pernah ada lowongan sebagai mentor juga gitu, dan aku juga ketika keluar lowongan tersebut aku tertarik gitu bang, jadi aku langsung mendaftar gitu. Nah cuman saat itu Infinite Learning bilang kan saat itu aku masih sebagai menti gitu ya bang. Nah jadi dari mentor-mentor yang ada bilang selesaikan dulu batch-nya sebagai menti. Nanti kalau misalnya sudah lulus sertifikasi, performanya bagus gitu, nanti silakan baru daftar gitu. Dan ketika selesai kami hanya pulang sekitar 1 bulan mungkin ya. Hanya pulang sekitar 1 bulan lagi ke rumah masing-masing, ke kampus masing-masing. Habis itu kami langsung kembali lagi ke sini. Langsung kami melaksanakan training-training yang ada untuk menjadi sebagai seorang mentor. Oke. Berarti padat banget ya? Iya, benar-benar. Tapi susah gak sih apply-nya waktu itu? Untuk jadi menti deh, untuk pertama kali jadi menti, apply-nya susah gak? Untuk menjadi menti, apply-nya itu justru menurut aku ya bang, gampang sih gitu. Karena biasa kan kita mengikuti program gitu administrasinya sulit gini gitu. Ada tes segala macam ya. Ya cuman karena Infinite Learning itu dari segi administrasi itu nggak butuh yang ribet-ribet gitu. Selagi bisa dilakuin, kerjain aja dulu. Nanti misalnya ada yang salah bisa diperbaiki di masa mendatang. Oke, apa aja waktu itu butuhnya? Seingat kamu? Kalau aku kemarin contohnya ada SPTJM, CV, surat rekomendasi dari kampus gitu. Kayaknya yang penting-penting ya itu aja sih. Yang paling sulit dapatkan ya. Ya, yang lainnya harusnya sudah ada sih, KTP, KTA, itu data pribadi itu ya. Iya, benar. Terus untuk dari apply terus sampai masuk jadi menti itu lama nggak prosesnya? Enggak sih, kalau nggak salah sekitar 1 bulan lah, 1 bulanan gitu. Habis 1 bulan mulai belajar dulu, langsung mulai belajar gitu. Oke. Kamu begitu juga Gor waktu itu? Iya. Barengan nggak sama Omi ngurusnya? Kita barengan. Ya, Barengan. Karena satu kampus kan? Iya, satu kampus. Dari kampus Umrah itu ada berapa orang? Kita ada sekitar 28 kalau nggak salah. Semuanya masuk? Semuanya masuk di sini. Terus yang jadi sekarang di Infinite Learning jadi mentor dan segala macamnya ada selain kalian berdua? Ada banyak juga. Iya, bahkan senior kami 28-nya juga sini? Iya. 28-nya jadi enggak semua? sih, enggak 28, tapi 15 mungkin ada. Oh, banyak ya, setengahnya ya? Iya, banyak Iya, juga. sebenarnya yang lainnya juga ada yang di program lain gitu bang, di mobile. Iya, Oh tapi lanjut juga tetap di sini juga ya? Tetap, Ada 28 itu, waduh. Jadi dapat pelajaran habis itu dapat ngejar karir kalian ya Benar, jadinya ya. benar. Sekalian ya, nggak repot-repot ya. Tapi kalau menurut kalian tuh 28 itu hitungannya dikit apa banyak sih? Waktu daftar jadi menti itu 28 orang dari Umrah itu hitungannya dikit apa banyak? Well, itu sebenarnya banyak Banyak ya. sih ya, karena- banyak ya? Iya, Banyak menurut karena kami. teman-teman mentor yang lain itu variatif banget. Mereka ada yang dari Jawa Barat, ada yang gitu. dari Sulawesi, Sumatera. Dan itu juga sebanyak itu. Iya, namanya. mereka biasa 4, 5, 45, atau 3. sedangkan kami gitu. 28 Iya. kan gitu. Jadi nampaklah dominannya kami. Sengaja kalian ya, memang harus supaya asserting dominance kalian ya di sini ya. Tapi ternyata banyak juga teman-teman kalian yang akhirnya di sini juga ya. Oke. Iya, Nah, ini kita akan bahas habis ini gimana cara memasuknya dan apa-apa aja ya kan. Nih teman-teman Pro 2 ya yang lihat siaran kita dan dengar. Kenapa aku bilang lihat? Karena ini juga ditayang di YouTube nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau lihat kayak gimana tampilan Infinite Learning ya di sini, sama ada Omi, ada Gora juga, bisa nonton di YouTube kita juga. Nah, habis ini kita akan balik lagi ngebahas apa ya? Ngebahas yang tadi ya? Tentu.
cara gimana sih mau masuk ke IELTS. Oh iya bener, dan Bener apa-apa syaratnya ya. Nanti kita akan bahas juga kegiatan mereka di sini sebenarnya ngapain sih ya kan. Katanya tadi kekeluargaan ya kan. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang bilangnya kekeluargaan tapi ternyata mantap. Kita balik lagi habis ini tahun produk. Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk. Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin? Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai. Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai. Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih balik bareng kita bertiga nih. Masih di Infinite Learning di Numpang Nampang. Nih lihat nih baju aku kayak udah seragam ya. Udah bisa kayaknya aku jadi ini ya. Salah satu mentor apa ini ya di Infinite Learning ya. Pakai kaos warna hitam juga kan. Pakai lanyard cuman beda name tag-nya aja. Tuh. Tapi kalau kalian memang kalau di Infinite Learning itu ada seragam gak sih atau bebas? Ini kan kebetulan sama nih pakai bajunya ya. Ini sengaja memang buat hari ini atau ada seragam ya? Sebenarnya kami nggak sengaja sih bang pakai baju sama. Nggak sengaja. Tapi kalau abang mau lihat mungkin kayak teman-teman kami di belakang, nah mereka tuh bebas banget gitu Iya, pakaiannya. benar, Kita nggak punya kayak standar code lain sebagainya gitu loh yang terlalu kaku gitu. Karena kita mau easy going aja sih di sini, Fleksibel. nyaman. Ada nggak sih yang nggak boleh dipakai gitu? Kayak kalau di kampus-kampus tuh ada yang kan yang nggak boleh pakai sendal, ada yang iya, nggak iya. boleh pakai rok gitu kan ada. Kalau di sini kita pakai sepatu sih bang. Iya, gitu. pakai Oh, sepatu iya. sih kalau di sini. Oh ya sepatu ya, Iya. oke. Berarti lebih memang santai banget ya? Iya, santai banget. Sampai dari kalian dari menti terus jadi mentor sama dari koordinator juga bebas juga? Bebas. Iya bang bebas. Oke. Nah kalau kegiatan kalian sebenarnya tuh ngapain aja sih guys di sini tuh? Dari aku dulu mungkin ya bang. Beda-beda kegiatannya? Iya beda. Oh beda dong boleh. Dari Omi gimana Mi? Oke, kan aku posisinya sebagai technical mentor ya bang. Nah jadi tugas aku adalah sebagai teman belajarnya nih dari 27 ya, menti aku Mentinya, ada 27 orang gitu. Jadi tugas aku adalah sebagai teman belajar mereka untuk membimbing mereka gitu. Jadi bukan hanya mengajar seperti guru ya. Jadi aku pribadi lebih mau menjadi teman belajar mereka gitu. Jadi bukan hanya mereka yang belajar, aku juga harus belajar gitu. Gitu sih. Oke, kalau dari Gora? Well, kegiatan yang biasa kami lakuin bang ya. Ya aku apalagi- lakuin lah, jangan kami lah. Kan beda, kan beda-beda Oh, iya, iya. kan. Di PCDC itu biasa kita kalau pagi kita mulai daily stand up, ya kan? Itu kita nengok dulu tuh apa sih evaluasi dari semalam dan apa sih mau kita sampaikan hari ini. Kita buka Zoom, kita record, kita simpan manajemen file. Dan juga semisal kalau ada pengumuman secara general ke student-student kita, nah itu lewat dari tim PCDC dari kami. Jadi kami bakal umumkan, contohnya kayak hari ini kita baru umumkan tentang English Day ya. Jadi student kita bakal ada khusus English Day bersama mentor-mentornya. Oh jadi tuh full pakai bahasa Inggris semua? Iya, benar. Iya. Hari ini? Enggak, belum. Tergantung mentornya sih bang ya. Oh tergantung mentornya? Iya hari-hari apa aja itu balik lagi ke mereka. Itu waktu zaman kalian jadi menti ada nggak gitu yang English Day? Ada Bang. Ada juga. Terus gimana kalau menurut experience kalian? Menurutmu gimana waktu itu? Seru? Seru sih ya menurut aku ya bang ya. Karena aku kan orangnya juga suka belajar ya. Jadi menurut aku juga waktu itu bahasa Inggris aku masih kurang gitu. Jadi ketika kita dituntut secara paksa harus menggunakan bahasa Inggris yang apa adanya gitu ya waktu itu. Jadi secara tidak langsung juga meningkatkan kepercayaan diri lah gitu. Nah meskipun bahasa Inggris kita nggak sebagus
sebagus yang kita harapkan gitu ya. Nah tapi di IL sendiri waktu aku sebagai menti pun nggak ada tuh tuntutan bahasa Inggris kamu kurang harus gini, gitu, harus gitu. gini, harus bagus, nggak ada gitu. Jadi Skor silakan. TOEFL, skor TOEIC segini nggak ada gitu. Iya benar nggak ada gitu. Jadi gunakanlah bahasa Inggrisnya itu benar-benar untuk melatih ke PD kita gitu, melatih bahasa Inggris kita juga. Tapi susah nggak sih? Karena kan kalian berhubungan sama hal yang teknikal ya. Apalagi kalau Gora kan kadang tuh ngobrol sama orang IBM kan, pasti pakai bahasa Inggris kan. Tentu. Itu kan ada beberapa terms yang nggak lazim digunakan kalau untuk bahasa Inggris sehari-hari, apalagi level-level kita lah yang ngobrol-ngobrol orang-orang Indonesia gitu. Itu kalian menemui kesulitan nggak sih di situ? Kalau aku ada ya bang, terutama kalau misalnya ngomong sama orang yang dari IBM gitu, karena dari IBM menurut aku bahasa Inggrisnya itu lancar banget gitu bang. Nah juga orang mereka kan? Iya bahasa Inggrisnya lancar banget gitu, bahkan laju sekali ya cara mereka ngomong itu. Speednya itu sangat kencang gitu bang. Jadi tapi itu memotivasi aku sih bang gitu. Jadi itu aku jadikan motivasi. Oh bahasa Inggris aku dari segi listening, dari segi pendengaran masih kurang gitu. Nah, jadinya aku akhir-akhir ini pun sering gitu ya. Jadi lagi sering nonton video pembelajaran tapi harus bahasa Inggris gitu. Jadi sekaligus melatih gimana sih biar bisa memahami apa yang orang asing berbicara gitu ketika menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika berbicara dengan orang-orang dari Red Hat itu menurut aku lebih mudah dipahami gitu bang, karena mereka rata-rata kan dari India ya. Nah jadi Inggris dengan logat India itu agak pelan temponya. Tapi jago loh kalau bisa dengar. Aku tuh terakhir di Singapura kalau ada orang ini pakai bahasa Inggris agak sulit aku dengarnya karena logatnya kental kan. Iya benar. Dan aku nggak benar. paham asli. Jadi aku minta dia ngulang-ngulang gitu. Tapi kok paham malah nih? Iya kalau aku pribadi malah terbalik gitu ya bang. Aku malah lebih suka gitu dengan yang logat India karena mereka juga bahasa Inggrisnya nggak sebagus itu gitu. Bener. Jadi pelan-pelan. Jadi intinya maksud tujuan dari kami berkomunikasi itu yang penting tersampaikan. Mereka juga orangnya mengerti banget lah gitu. Meskipun bahasa Inggris dari kami itu nggak terlalu bagus gitu. Tapi kalau Gora kayak gitu juga kan hubungannya mungkin beda-beda kali ya. Iya. Kalau Omi kan sama ketemu orang Red Hat juga sama orang IBM. Kalau kau kan memang ke IBM nih. Tapi kan mungkin berbeda speknya lah gitu. Bahasa Inggrisnya kalau menurutmu jadi salah satu hal yang challenging nggak? Ya tentu bahasa ini menjadi challenging. Tapi kebetulan di PCDC itu kita memang cukup qualified untuk bisa di sana. Karena kita kadang mereka juga datang ke sini bang, jadi yang dari IBM sama Red Hat itu. Jadi kita harus koordinasinya menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Jadi alhamdulillah sih ya sampai sekarang tim PCDC itu bisa berkoordinasi dengan baik dan menggunakan bahasa Inggris tuh ya menurut kami itu udah jadi formal sehari-hari. Pasti kan? Tentu. Karena kan surat menyurat juga kalian kan pasti kan? Iya kita biasa kalau hubungan mereka tuh lewat email dan kita ada grup dan itu kita tiap minggu tuh ada pertemuan reguler gitu dengan mereka dan kita bicara pakai bahasa Inggris tentunya gitu. Itu kan berarti berbeda banget kan, karena kan ya kalau kita di Indonesia kan jarang bahasa Inggris, English dia juga yang sebisa kita gitu kan, terus tiba-tiba berubah, apalagi kalau Omi mungkin masih agak lumayan gitu kan, karena hubungan sama Menti sama orang Red Hat yang dari dari India gitu kan, yang nggak terlalu formal banget lah. Gora nih aku penasaran banget emang, kalau kau ngomong sendiri waktu itu pernah ngomong nggak, komunikasi sendiri ngomong langsung gitu sama orangnya? Kesulitan nggak? Kebetulan saya kemarin baru dari Jakarta ada kegiatan dari IBM graduation. Jadi student kita yang di batch sebelumnya itu graduation di Jakarta dan kebetulan kita sempat ada meeting sebentar dengan IBM dan alhamdulillah itu lancar-lancar aja dan sebenarnya konsep tentang formal itu kayaknya nggak juga sih bang ya. Nggak juga ya? Iya karena orang IBM yang memang didelegasiin untuk ngurusin akademinya dan lain sebagainya itu cukup enjoy sih ya, apalagi Mbak Yen sama Mbak Rina itu menurut saya itu mereka ya? Iya mereka ya kayak kita anggap seperti orang kita juga gitu, ngobrol santai gitu sambil makan lain sebagainya, it's okay. Gitu, lebih santai tapi berarti lebih santai ya kayak gini ya. Tentu kan, bang. Kirain kan yang kayak gitu-gitu kan mesti yang formal-formal banget gitu kan, apalagi antar perusahaan gitu kadang kan gitu, tapi ternyata enggak juga ya. Waduh ternyata memang budayanya nyantai banget ya teman Proda di sini ya. Mulai dari ini pakaiannya mereka kan tadi, terus juga ini ceritanya sampai yang ngurusin yang administratif kayak ini juga lebih santai ternyata gitu. Emang salah satu tempat yang cocok banget lah buat anak-anak muda yang mau berkarya gitu kan. Ya kan bisa dibilang lah ya berkarya kan bisa di mana-mana aja. Nah tapi aku pengen tahu nih kalau misalnya mau gabung ke Infinite Learning tuh gimana sih teman-teman ini? Lewat mana? Karena lewat mana waktu itu?
Kalau kami, saya itu dari MBKM, juga Omi dari MBKM. Jadi kita udah terafiliasi dengan Kampus Merdeka dan udah ada program kita di sana Bang. Jadi kalau teman-teman mau cari Infinite Learning di batch berikutnya, itu tinggal masuk di Kampus Merdeka, lalu di studi independen dan mencari Infinite Learning. Atau klik aja Hybrid Cloud and AI karena kita satu-satunya gitu. Kuota ada nggak? Untuk kota tiap tahun tuh kita berubah Bang ya. Oke. Iya jadi kalau di batch sebelumnya kan kita yang student masuk itu ada 150 ya. Kalau di batch ini kota kita tuh lebih besar lagi sampai ribuan. Jadi bisa jadi di batch berikutnya kita juga bakal nambah kapasitas kita. 1.500 sekarang ya? 1.000-an lebih? 1.000 lebih Bang. 1.000 lebih, di sini semua? Iya, kita online belajarnya ada Bang. online-nya juga ya? Nanti kita ada bootcampnya di akhir. Kita bakal ada di beberapa kota juga. Sekarang udah di mana aja? Untuk sekarang ini kita masih online, tapi untuk yang bootcamp itu kita rencanakan ada di 4 kota. Jadi nanti menti-menti kita, student-student kita yang di kota lain, untuk bootcamp Red Hat, mereka tidak perlu langsung datang ke Batam. Tapi mereka tinggal mencari kota terdekat dari tempat mereka. Iya. Oke, jadi lebih hemat ongkos juga ya. Tentu. Itu teman Pro 2 ya. Ini makin seru nih, makin rame ternyata. Apalagi kalau misalnya nanti kedepannya itu makin banyak lagi ya. Pastinya mereka butuh mentor yang banyak. Jadi mungkin menti yang lagi dengerin sekarang masih batch ini ada kesempatan pasti, tenang aja masih bisa kalau menjadi kayak Omi, jadi mentor atau kayak Gora kan. Tuh. Tapi kalian ada pengalaman seru gak sih selama nggak usah jadi selama ini 1 bulan deh, kan ini pendek nih, ada yang seru nggak? Kalau selama jadi mentor ada yang seru nggak? Banyak sih ya Bang ya sebenarnya. Satu yang paling seru menurutmu. Apa ya? Trainingnya sih waktu training sebagai jadi mentor. Ya, kenapa? gitu. Serunya kenapa? Jadi ini sebenarnya fun fact juga ya Bang. Aku sebenarnya belum pernah ngomong sama orang asing gitu. Iya jadi waktu kemarin kami training langsung di training dari Red Hat langsung. Mereka kan datang gitu ya, harus mereka yang datang langsung training kami gitu. Itu secara tak langsung Bang, aku terpaksa harus bisa berbicara dengan mereka gitu. Jadi di situ udahlah nggak usah malu-malu lagi, kita ngomong apa adanya lah gitu. Gas aja lah ya gitu. Gas aja lah gitu. Ya menurut aku itu sih salah satu pengalaman serunya gitu Bang. Gitu. Seru dan impactful sampai sekarang ya? Iya benar. Kalau Gora? Kalau saya nih Bang, sebenarnya bukan satu sih karena saya tuh suka kalau IL, kalau misalkan ada 17-an atau acara gede gitu. Nah kita tuh punya budaya buat kita ngadain acara Bang. Nah 17 kemarin bikin apa? Wih kami kemarin di sini acara meriah banget seriusan. Ngapain aja? Tarik tambang ada? Oh tarik tambang ada, sambil makan kerupuk ya. Makan kerupuk, terus yang kami kombinasiin. Oh gitu belum ada kita. Belum ya? Bisa ada drama juga kita. Oh ada drama. Yang main siapa yang drama main? Aku salah satu. Berarti selain mentorin, terus juga kalian harus latihan drama kemarin. Ya benar-benar. Yang nulis skrip ada di sini juga orangnya. Tentang apa kemarin dramanya? Drama kami kemarin tentang salah satu perjuangan sih, perjuangan setelah kemerdekaan. Omi kok jadi apa Mi? Aku jadi Belanda. Jadi penjajah. Peran yang agak lain yang cocok ada ya? Enggak ada. Mau jadi orang Indonesia juga enggak bisa. Kurang cocok kamu. Iya. Terus habis itu ada apa aja sih kemarin? Ke 17-an kan? Iya 17-an, habis itu kita punya potluck. Jadi kita bawa makanan masing-masing, bisa kita makan bareng-bareng di itu sini. Itu di pas gitu event aja atau memang rutin potlucknya? Biasa kita hari Jumat sih ya, sebulan sekali. Hari gitu ini dong? Kalau hari ini kita ada nonton bareng Bang. Ya, hari ini kami gitu. Enggak, setiap Jumat itu kita pasti ada acara have fun dengan seluruh program, mentor dan juga staff. Agar kita tuh bisa sambil kayak have fun gitu Bang setiap hari Jumat itu. Kabarin dong kapan potlucknya aku datang. Gas kan. Iya. Tapi di sini semuanya kegiatannya. Iya, kita semua di sini. Sentralnya memang kegiatan apa-apa pasti kita di hal kita. Berapa orang sih emangnya yang ada di Batam nih yang di sini di lokasi? Kalau nggak salah totalnya semuanya sama inilah. Sama 90 ya? 97, rame juga 96, ya? 97. Asli kan lebih rame daripada kantor kami loh. Tapi cuma 30-an kita ya, 30 nggak sampai 40. Berarti lo meriah banget ya. Meriah banget, apalagi kita minggu di bulan depan ya kalau nggak salah, itu ada yang magang MBKM tuh juga bakal datang. Kesini juga? Iya, jadi itu bikin acara juga? Wah, kalau bikin acara kita barengan gitu nanti. Tapi apa sih yang acara rutin yang selalu seru buat diadain di sini kalau menurut kalian? Itu sih hari Jumat itu ya Bang, dan itu random gitu. Oh random, ada yang nentuin gak sih itu?
Ya. Ada yang nentuin gak sih Jumat ini mau ngapain itu ada yang nentuin? Tentu ada, karena di IL ini kita punya divisi khusus itu tim profesional. Jadi mereka tuh yang bakal kayak tim kreatif juga. Mereka bakal diskusi mau apa sih kita di akhir minggu ini gitu loh. Oh, jadi mereka yang diskusi tiba-tiba Jumat ini potluck, Jumat ini nonton bareng gitu ya. Iya, ini bahkan Cap juga sempat rencana mau hiking kita nanti atau apa deket daerah Panbil ya kalau nggak salah. Jadi ini ya. Aku kemarin kesana tuh ada. Tapi seru sih. Iya. Tapi memang hikingnya beneran hiking banget. Mantap banget pasti ya. Asli, nanjak banget. Tapi seru tempatnya. Iya, itulah sih Bang yang uniknya IL itu. Jadi kita mentor. Mentinya juga sering main game. Kita ada ice breaking setiap pagi, habis itu siang. Jadi mereka bukan hanya belajar technical dan sebagainya, tapi mereka juga have fun sama dengan mentornya. Jadi gak ada yang bener-bener kayak lu harus kerja di sini gini, harus achieve ini, harus gini. Ya, nggak ada. Di IL ini kita santai aja sih, seriusan. Tapi alhamdulillah jadi ya. Karena budaya kayaknya udah berubah ya. Iya, udah berubah ya budayanya ya. Kayak kita anak-anak muda tuh kayak gitu lebih nyambung, lebih bisa seru gitu, have fun gitu kan. Tapi masuk juga. Ada ini gak sih kayak kalau orang itu kan banyak sekarang gini ya, banding-bandingin tuh kerjaan, anggaplah ini kantor gitu, ya kan? Karena banding-bandingin kantor-kantor zaman sekarang yang lebih kayak startup gitu kan, terus juga kayak kemarin Google rame-rame, ada yang pamer-pamer e-commerce kayak di Shopee kan, dapat free food gitu kan, bisa ada apa-apa aja. Kalau di sini ada gitu nggak sih? Kalau di provide cemilan gitu apa-apa. Kalau provide kadang cemilan iya kita ada juga. Nih biasa kalau ini nggak ada nih ada meja pingpong di sini Bang sambil main-main gitu. Iya jadi ada VR juga kita bisa main dan banyak banget ya, ada bola lah. Habis itu kita juga mau nambah ada treadmill sama lain sebagainya. Memang mau nambah treadmill, mau nambah gym berarti nih. Iya jadi kayak memang betulan kita memang mikirin sisi psikologisnya gitu Bang. Jadi mereka nih ngajar sambil have fun gitu. Sambil seneng-seneng ya. Tentu. Nah, tapi ada ininya nggak sih? Ada office hour-nya nggak sih? Kalau di IL? Office hour boleh. Office hour. Jam kerja ada nggak sih? Oh kita kalau dari ofisialnya ya itu 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5. Tapi kita boleh WFH juga. Semisal kayak misalnya rumah teman-teman banjir atau jauh atau mungkin gimana, kita WFH itu boleh. Dan di sini jujur aja Bang, itu fleksibel. Teman-teman sakit, yang penting kita kan punya 13 culture, komunikasi, sampaikan, jangan ngeghosting lain sebagainya. Karena memang IL ini kita bisa kerja dari manapun gitu. Bahkan sekarang kita punya sesi malam ya, itu bahkan ada beberapa yang juga ya WFH aja is okay gitu. Dan kita nggak kayak lu harus kayak gini, nggak ada. Di IL itu memang betulan fleksibel Bang. 13 culture itulah yang memang menjadi titik pusat dari mana sih kita bisa jalan di IL. Gitu. Oke, gitu ya. Nah ini kan jadi salah satu impian juga mungkin dari kamu teman Pro 2 ya. Nah ini teman-teman ini kan si Gora sama Om ini dekat dari Batam, tapi bukan dari Batam. Ya kan, ada Tanjung Pinang, itu deket banget sih sebenarnya. Waktu kalian jadi menti sampai sekarang, jadi menti aja deh. Kalau sekarang kan teman-teman aku dari Batam udah ada juga ya di atasnya sebenarnya. Nah kalau waktu kalian jadi menti, itu yang dari Batam banyak gak? Banyak juga sih, banyak juga gitu. Dari Politeknik Batam, ITEBA, UPB. Nah kalau yang batch sekarang, ini kan lebih banyak nih, ribuan orang. Makin banyak atau tetap aja menurut kalian kalau di pantauan? Makin banyak sih. Makin banyak sih. Iya, terjadi peningkatan. Oh, tapi mereka berarti pulang ke rumah ya? Enak mereka ya, karena rumahnya kan di Batam ya. Benar. Kalau orang yang di luar Batam tuh di sini tinggalnya di mana sih? Kalau biasa kita di rusun BPJS Bang. Oke. Iya, jadi kita juga ada shuttle busnya juga. Ada shuttle ya. Tapi kalau untuk batch ini kita belum announce ya kita bakal gimana. Tapi kalau di batch kami itu 150 tuh di cover ya kita ya. Ada transportasi, ada makan, semuanya lengkap. Tempat tinggal, makan, semuanya ditanggung waktu kami. Aman lah ya, tinggal bawa diri sehat-sehat mental, ketawa-ketawa aja gitu ya. Paling lama kalian bisa pulang dari sini jam berapa sih? Paling lama dalam artian paling malam gitu atau paling malam? Oh enggak lah, kalau nginep enggak sih. Kalau paling malam ya mungkin jam 10 lah ya, jam 10. Kegiatannya sampai ngapain aja bisa jam 10 itu? Biasa kalau preparing kegiatan kayak latihan drama, misalnya latihan drama, have fun gitu. Kadang yang pengen stay aja sih Bang gitu. Ya, malas balik gitu ya. Ini jauh kan ya dari sini ya, mana jalannya tadi. Wah bingung. Kalau malam nih kayaknya bingung. Aku yang sering lewat sini aja begitu tadi lewat tuh kayak mau nyasar aku. Ini gimana? Malam gelap banget. Belok kanan kiri nggak jelas ya kan? Karena masih perbaikan gitu. Tapi seru gitu ya. Nah ini kapan sih pembukaan batch berikutnya? Ini batch ini masih bisa gabung nggak?
Udah enggak sih. Udah enggak. Batch berikutnya kapan? Batch berikutnya kita ngikut dari Kamdek Bang ya. Jadi gitu. kalau mereka buka ya kita bakal ngikutin gitu secara ofisialnya di website Kampus Merdeka. Tapi biasa berapa lama? Satu batch itu sekitar 5 sampai 6 bulan sih Bang. Iya. Nah berarti kalau masuknya Agustus bisa diperkirakan ya 6 bulan 6 lagi bulan lah ya. lagi lah. Februari atau Januari. Gitu. Oke, nah itu teman Pro 2 ya, infonya tuh yang penting banget. Jadi ini semuanya apply-nya sih tidak susah ya. Dan kuotanya tuh gede, jadi kamu tuh apply aja, ya kan apply aja. Terus kalau apply yang di Batam tuh di NDP yang belum pernah kesini penasaran bisa kesini belajarnya ini nih sama teman-teman ini. Tapi kalian kalau batch ini jadi mentor, batch depannya bisa jadi mentor lagi? Kalau misalnya performa saya bagus dan dianggap dicek gitu, ya, pastinya iya. dong. Pasti ada tim manajemennya juga. Kayaknya performa bagus deh. Coba kamu main ini lagi, drama lagi. Waduh. Itu dapat nilai tinggi kayaknya. Gantian zaman penjajahan Jepang. Waduh. Tergantung ceritanya. Ceritanya ya. Oke, Teman Pro 2 gitu aja kayaknya ya. Kita udah selesai juga, udah 1 jam nih kurang lebih nemenin kamu. Terima kasih juga woi, ini ada supporternya Gora dari tadi sama Omi. Udah nanti besok mungkin yang next time kita undang mereka kali ya. Boleh. Jadi gantian kan? Iya benar. Nanti kita gantian, ini atur nanti deh, gampang itu. Kalau gitu Teman Pro 2 kita bertiga pamit, terima kasih sudah stay tune di Numpang Nampang sore hari ini ya. Jangan lupa Teman Pro 2 selalu jadikan generasi muda sebagai headline dan jaga kesehatan. Kita pamit, see you next time, bye-bye. Teman terbaik kamu.